Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini dia Watch 9 Pro dari Infinite. Dan Apple Watch KW ini udah terjual 2000 lebih di toko oren. Laris banget ya. Semenarik apa smartwatch ini sampai banyak banget yang beli. Kalau dari boxnya di sini udah kelihatan dia punya fitur Dynamic Island kayak gitu ala-ala Apple iPhone. Dan dia juga udah pakai panel AMOLED. Oke, langsung aja kita bahas Watch 9 Pro by Infinite. Kalau kamu lumayan ngikutin Infinite ya dari seri ke seri, pasti udah tahu kalau aplikasi yang mereka gunakan itu mActive Pro. Dan juga udah pada tahu kalau mActive Pro untuk watch face-nya ini banyak yang berbayar. $0,99, $0,99 dan segitu-segitulah rata-rata ya harganya. Tapi bukan berarti gak ada yang gratis, ada juga yang gratis ya. Tulisannya install, jadi bisa langsung di-download dan juga ditransfer aja ke smartwatch-nya. Nah sayangnya meskipun Infinite Watch 9 Pro ini kapasitas memorinya gede 2 GB, tapi watch face yang bisa diinstal itu cuma satu. Jadi yang bakal gonta-ganti yang ini nih. Download, oke udah berhasil, udah terinstall ya di smartwatchnya. Sekarang kita lihat tuh watch face yang tadi hilang. Kemudian untuk Dynamic Island-nya bisa dilihat ya dari tadi by default sebenarnya dia nggak aktif, jadi kamu harus aktifkan dulu nih. Tinggal masuk aja ke setting, kemudian pilih brightness, kemudian ini Dynamic Island silahkan diaktifkan. Dynamic Island-nya nggak bakal hilang, bakalan terus muncul kayak gitu. Agak sedikit mengganggu. Dan Dynamic Island ini dia bakal aktif ya kalau ada notifikasi atau kita lagi putar musik. Saya kasih lihat contohnya. Tuh bisa dilihat di sini dia bergerak ya, menampilkan judul musik yang sedang kita putar. Kalau kita klik, Dynamic Island-nya langsung masuk ke aplikasi musik. Kemudian untuk urusan desain ya dari dulu Apple Watch ya seperti ini, jadi gak perlu banyak dibahas. Mungkin yang perlu saya bahas itu build quality, karena smartwatch ini gak murah ya, 750.000. Untuk build quality-nya saya bisa katakan ini bagus ya, gak kerasa ringkih. Cuman satu aja nih di bagian strap, jadi untuk bagian strap ini gak pas. Nah jadi kalau disentuh gini gak enak, gak nyaman banget gitu, ada yang nonjol-nonjol. Begitu juga dengan kualitas strapnya, ini dari TPU yang feel-nya kerasa murah. Di sini ada branding Infinite Watch. Kemudian yang kerasa murah juga di bagian haptic feedback atau getaran, ini sangat mengganggu. Jadi saran saya haptic feedback ini dinonaktifkan saja. Dan seperti yang tadi saya kasih lihat di awal, smartwatch ini udah pakai panel AMOLED. Jadi cakep banget nih kualitas warna dan juga hitamnya pekat. Ya khas panel AMOLED lah ya. Dan saya gak ada komplain, bahkan cenderung puas dengan kualitas layar yang ditampilkan dari Infinite Watch 9 Pro. Dan untuk AOD-nya hanya ada satu ya, tampilannya seperti ini. Saran saya ini jangan diaktifkan ya, karena kalau pakai Ocean Display boros banget ya, gak nyampe sehari. Poin plus juga ada di bagian UI, ini smooth ya, UI-nya cakep di bagian watch face. Dan UI-nya mirip ya dengan watchOS 10. Kamu tarik dari atas untuk masuk ke bagian notifikasi, dan kalau kamu tarik dari bawah akan masuk ke widget, yang widgetnya ini sama persis ya dengan watchOS 10. Nih bagus, cakep, saya suka ya. Di bagian bawah langsung masuk ke all apps. Kalau kita scroll langsung masuk ke all apps nih. Tuh. Tampilan menunya juga sama persis. Dan di bagian bawah ada langsung ganti tampilan menu. Ini juga mirip banget ya dengan watchOS 10. Tuh, lumayan smooth ya. Kemudian untuk akses control centernya juga sama, diklik dari sini dan tampilannya seperti ini, bagus. Kalau kita klik crown-nya masuk ke menu, ini juga sama persis. Yang beda ya untuk UI-nya di bagian widget kiri kanan. Di watchOS 10 tuh gak ada kayak gini. Nah kalau di sini ada. Nice aja sih, dimanfaatin ya. Dan untuk diameternya kalau saya ukur ini 45,5 mm dengan ketebalan 11,5 mm. Ini diukur tanpa bagian heart rate-nya ya. Untuk bobot totalnya lumayan nih, 54 gram. Dan ini penampakan Infinite Watch 9 Pro di pergelangan tangan saya. Kita coba rest wake-nya. Mantap ya, responsif banget nih. Apakah ada sensor kalau ditutup? Tidak ada ya. Oke, kalau dibalik gak ada sensor juga.
Nice. Dan untuk fitur di Apple Watch KW kayak gini seperti yang sering saya bilang ya, banyak gimmicknya. Seperti apa misalnya, seperti ini positioning. Orang mungkin ngira ini ada built-in GPS ya, padahal enggak. Selanjutnya ada fitur blood pressure ya, untuk mengukur tekanan darah. Ya logika aja, ditekannya darahnya dari mana gitu kan. Huawei aja yang harganya 3,5 juta nggak punya fitur kayak gitu. Adanya di Watch D dari Huawei yang harganya 5-6 juta. Itu pun pakai strap khusus. Ini strap biasa kayak gini. Jadi kalian nggak perlu maksa-maksa saya untuk buktiin kalau ini tuh sensor bohongan. Ya udah jelas banget gitu dari bentuknya aja. Ya pressure-nya dari mana? Nggak ada. Begitu juga dengan fitur ECG atau EKG. Ini juga gimmick. Yang saya apresiasi dari dulu mereka tuh selalu menanamkan fitur kompas ya. Tapi gak tahu kenapa di sini kompasnya kayak gak akurat gitu. Karena barat itu ada di sana ya, bukan di sebelah sini. Dan ada juga fitur baru ChatGPT. Ini kayaknya jadi standar baru ya di Apple Watch KW-KW-an. Dan karena smartwatch ini punya penyimpanan 2 GB, mereka ngasih fitur recording. Cek 123 123. Ini dia contoh recording menggunakan Infinite Watch 9 Pro. Untuk kualitas recordingnya bagus nih. Ada juga nih kalkulator yang suka nanyain fitur ini. Dan tidak ketinggalan selalu ada mini game. Tapi ini harus kita install dulu dari aplikasi mActive Pro. Tapi kebanyakan gamesnya harus bayar ya, 0,99 atau join membership. Ya itu pun kalau kamu emang pengen banget ya main game di smartwatch. Wah, gagal. Ini udah bener loh saya pakainya. Coba lagi. Waduh, gagal lagi. Apakah kurang kenceng? Kita tambahin ya. Kalau ini masih gagal, fix ya. Harus nunggu update firmware nih. Masih gagal juga ternyata. Kenapa ini? Oke, kita coba SPO2 nya. Wah, sama nih. Coba kamu yang udah pakai Infinite Watch 9 Pro kasih tahu saya di kolom komentar. Device kamu kayak gini juga gak? Dan untuk daya tahan baterai smartwatch ini hanya bisa bertahan 1-2 hari. Bener-bener ngikutin Apple Watch ya. Tapi itu untuk penggunaan lumayan berat ya. Kalau penggunaan kamu lumayan ringan, ini bisa sampai 4-5 harian lah. Oke, itu dia review saya di smartwatch terbaru dari Infinite Watch 9 Pro. Ini smartwatch yang bagus ya, tapi ada sedikit error. Ini nggak tahu ya, apakah cuma punya saya aja atau semuanya sama. Tapi lihat dari bintang di Shopee sih bagus banget ya, 4, sekian. Jadi itu reviewnya pada puas tuh. Soal sensor ini nanti bakal saya konfirmasi lagi ya di segmen tes sensor. Untuk ngebuktiin juga apakah heart rate sensor di smartwatch ini udah bagus atau masih fake, palsu. Bagi kamu yang tertarik ya dengan Infinite Watch 9 Pro, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.